Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi teks legenda atau yang disebut dengan fabel. Nah, teman-teman, kalian bisa menemukan contoh teks fabel ini dengan mengetik keyword kata kunci, misal cerita tentang biri-biri dan buaya. Nah, itu adalah salah satu contoh teks fabel. Nah, dalam fabel biasanya menceritakan tentang bukan seorang ya, tokoh seekor apa beberapa ekor. Intinya cerita itu berkaitan dengan binatang. Nah, itu yang namanya fabel. Dalam contoh itu, biri-biri dan buaya tadi bisa kita lihat dari judulnya, tentu tokoh utamanya adalah binatang. Nah, binatang dalam cerita fabel itu memang sengaja dibuat oleh sang penulis memiliki emosi seperti manusia. Emosi itu tidak hanya marah, tetapi emosi sedih, emosi kecewa, senang, bahagia, cemas itu juga termasuk emosi. Nah, dalam fabel ini penulis berusaha menciptakan emosi ini ke dalam seekor binatang yang nantinya akan menjadi tokoh utama dalam ceritanya. Nah, baik fabel maupun legenda, keduanya dibentuk oleh beberapa unsur, antara lain yang satu tema, yang kedua ada alur, yang ketiga penukuhan, dan yang terakhir adalah latar dan amanat. Nah, tema sendiri merupakan pokok cerita dari suatu karangan yang dibuat oleh penulis. Yang selanjutnya, alur adalah rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir cerita tersebut. Nah, penokohan adalah cara pengarang dalam memerankan tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Itu yang dimaksud dengan penokohan. Latar merupakan tempat dan waktu terjadinya cerita. Jadi, saat dalam sebuah cerita nih, misalkan ada contoh seperti ini. Saat pagi hari, biri-biri melihat buaya. Nah, pagi hari tersebut adalah latar waktu. Nah, tempatnya, misalkan pada pagi hari, biri-biri bertemu dengan buaya di sungai. Di sungai ini merupakan latar tempat, seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah amanat. Amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Biasanya amanat ini bentuknya bisa tersirat dan juga tersurat, seperti itu. Yang selanjutnya menceritakan kembali fabel atau legenda. Nah, dalam menceritakan kembali suatu fabel atau legenda, tentu kita perlu menguasai beberapa hal sebelumnya. Yang pertama, membaca secara keseluruhan isi cerita tersebut. Yang kedua, mencatat tokoh dan perwatakannya. Yang ketiga, mencatat latar cerita. Yang keempat, mencatat alur cerita. Nah, kenapa sih saat kita ingin menceritakan fabel, kita harus membaca secara keseluruhan fabel tersebut? Hal ini dimaksudkan agar kita bisa memahami jalan ceritanya, memahami watak tokohnya, memahami nilai-nilai yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita tersebut. Nah, kenapa kita perlu mencatat tokoh dan perwatakan? Hal ini perlu karena kita nantinya akan menonjolkan bahwasannya dalam sebuah tokoh atau penokohan atau perwatakan itu tentu satu tokoh dengan tokoh yang lainnya memiliki watak yang berbeda-beda. Nah, sebab itulah kita harus mengetahui tokoh si A ini wataknya bagaimana. Misalkan biri-biri itu baik, nah buaya ini ternyata tukang tipu. Nah, seperti itu. Kita harus mengetahui hal itu sebelumnya. Nah, yang selanjutnya mencatat latar cerita. Mencatat latar cerita atau tempat dan waktu kejadian ini merupakan salah satu cara yang digunakan agar fabel yang kita ceritakan itu terlihat lebih realistis atau nyata. Jadi pendengar yang mendengarkan kita bercerita itu bisa membayangkan secara langsung, bisa menggunakan imajinasinya untuk membayangkan cerita kita, seperti itu. Nah, yang terakhir, mencatat alur cerita. Kenapa sih kita harus mencatat alur cerita?
Karena saat menceritakan kembali suatu fabel atau legenda, kita harus mengetahui alur ceritanya dari awal hingga akhir secara runtut tentunya. Nah, kenapa harus runtut? Ya karena pendengar supaya tidak bingung. Jadi kita bisa menceritakan dari awal kejadian, dari mulai pengenalan tokonya, kemudian pertengahannya, konfliknya dengan toko yang lain, terus yang terakhir endingnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, demikian mengidentifikasi informasi dan menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.